Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga selalu sehat dan senang ya. Hari ini kita belajar tema 9, subtema 3, pelestarian kekayaan, sumber daya alam di Indonesia, pembelajaran 5 dan 6. Anak-anak, amati dua gambar ini. Terjadi perubahan lingkungan alam. Ada yang tahu perubahan apa yang terjadi pada lingkungan alam? Ya, betul. Pada gambar 1, terjadi penebangan hutan yang berlebihan. Pada gambar 2, hutan-hutan yang gundul. Perubahan lingkungan alam yang terjadi yaitu penebangan hutan yang berlebihan dapat mengakibatkan hutan gundul. Hutan-hutan yang gundul dapat berdampak negatif untuk kehidupan manusia karena dapat menyebabkan terjadinya banjir dan erosi. Anak-anak perhatikan, ini adalah gambar sebuah suatu perubahan. Perubahan yang terjadi, pemanasan global atau global warming. Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan global warming atau pemanasan global? Ya, betul. Pemanasan global atau global warming adalah proses meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi. Keadaan sebelumnya, perubahan iklim dan cuaca terjadi secara teratur. Keadaan sekarang, perubahan iklim dan cuaca tidak menentu. Suhu di bumi cenderung meningkat. Faktor penyebab global warming yaitu memanasnya suhu bumi yang diakibatkan adanya kerusakan lapisan ozon. Faktor penyebab kerusakan lapisan ozon yaitu diantaranya 1. Banyaknya gas buangan industri yang mengandung gas metana dan karbon dioksida. 2. Penggunaan kendaraan bermotor yang bertambah banyak yang mengeluarkan gas yang berbahaya yaitu karbon dioksida. 3. Penggunaan CFC yang tidak terkontrol terdapat pada pemakaian peralatan rumah tangga seperti kulkas dan AC. 4. Penebangan hutan yang berlebihan dan adanya pembakaran hutan. Anak-anak, dampak negatif global warming yaitu diantaranya naiknya permukaan air laut karena mencairnya es di kutub. Dampak negatif global warming selanjutnya yaitu banyak petani yang gagal panen karena musim yang tidak menentu. Anak-anak, terkait dengan perubahan yang terjadi pada alam yang dapat merugikan kehidupan manusia, maka kita harus melestarikan lingkungan. Melestarikan lingkungan merupakan hal yang wajib dilakukan. Agar sumber daya alam tetap lestari, kita harus melakukan usaha-usaha sebagai berikut, diantaranya 1. Penghematan bahan bakar dan listrik. 2. Penggunaan energi alternatif. 3. Penanaman kembali hutan yang gundul atau reboisasi. 4. Melakukan daur ulang bahan bekas. Terkait dengan kewajiban, ada akibatnya jika tidak melaksanakan kewajiban. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang. Kita tidak boleh menuntut hak kita sebelum kewajiban kita laksanakan dengan baik. Contoh sederhana adalah ketika kamu menginginkan nilai yang bagus, kamu harus belajar terlebih dahulu. Begitu juga dengan hak, ada akibatnya jika tidak melaksanakan hak. Undang-Undang Dasar 1945 telah memberikan jaminan akan pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara, sehingga tidak dibenarkan jika warga negara hanya melaksanakan salah satunya, apakah itu hak atau kewajiban. Kedua-duanya harus dilaksanakan secara merata dan seimbang. Contoh sederhana adalah kamu dibatasi untuk ke sekolah memperoleh pendidikan, kamu pasti sedih dan kecewa. Tugas, carilah informasi dan tuliskan di buku tulis tentang perubahan keadaan yang terjadi disebabkan karena adanya pandemi COVID-19 dengan menuliskan 1. Yang dimaksud dengan pandemi COVID-19 yaitu 2. Keadaan sebelum ada pandemi COVID-19 yaitu 3. Keadaan sekarang setelah ada pandemi COVID-19 yaitu 4. Faktor penyebab adanya pandemi COVID-19 yaitu 5. Dampak negatif dari pandemi COVID-19 yaitu 6. Dampak positif dari pandemi COVID-19 yaitu tugas selanjutnya, jawablah pertanyaan pada halaman 146.
1. Haruskah orang yang mengabaikan kewajiban diberi sanksi? Mengapa? Berikan alasannya. 2. Menyebutkan 5 contoh kewajiban yang dilanggar serta contoh sanksinya. Kerjakan di buku paket. Tugas selanjutnya melengkapi peta pikiran pada halaman 148 tentang mengapa Jakarta banjir setiap tahun. Kerjakan di buku paket. Barakallahu fikum.